Bulan Januari 2017, kami suami istri bersama anak putri bungsu kami yang masih berusia 13 tahun berangkat dari Bandara Cape Town di Afrika Selatan untuk selanjutnya terbang menuju Indonesia, kembali untuk seterusnya. Meskipun putri kami sudah dipersiapkan sebelumnya bahwa perjalanan kali ini ke Indonesia bukan untuk cuti, melainkan untuk tinggal di Indonesia karena tugas kami sebagai orang tua yang melayani di Afrika Selatan telah selesai. Tetapi wajah anak kami masih tetap cemberut, tidak bersedia meninggalkan Cape Town, kota kelahirannya. Tidak ada pilihan bagi kami. Kami harus tetap membawa dia kembali meski sedikit memaksa, karena dia masih di bawah umur. Kalau saja dia berusia 16 tahun ke atas, mungkin kami bisa meninggalkan dia di Afrika Selatan sebagaimana peraturan negeri itu, meskipun untuk itu sebagai orang tua akan tetap merasa berat. Beberapa menit sebelum boarding, anak kami tiba-tiba bangkit dan berlari meninggalkan waiting room bandara. Dia berlari hendak pulang ke rumah dan tidak mau kembali ke Indonesia. Saya mengejarnya dan menyeretnya menuju pesawat. Melihat itu, security bandara menangkap saya dan menginvestigasi karena menduga saya menculik anak. Untunglah saya sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, sertifikat kelahiran anak kami dan sertifikat pernikahan kami sebagai orang tua. "Mengapa anak ini menangis dan tidak mau pergi bersama Anda?" tanya petugas. Saya menjelaskan semua yang terjadi dan pekerjaan saya sebagai pelayan Tuhan di Afrika Selatan sudah berakhir dan saatnya kembali ke Indonesia. Akhirnya mereka mengerti dan membantu kami menaiki pesawat menuju Indonesia. Selama penerbangan 14 jam hingga tiba di Surabaya, anak kami tidak mau makan dan tidak mau berbicara dengan siapapun, tidak juga dengan kami sebagai orang tuanya. Hingga 1 minggu pertama sejak tiba di Indonesia, keadaannya tidak berubah. Putri kami mengurung diri di kamar dan tidak mau makan. Meskipun mamanya menyiapkan makanan kesukaannya seperti biasa di Cape Town, tetapi dia tetap tidak mau menyentuh makanan tersebut. Suatu hari, kami mengajak dia keluar rumah dan mencari pemandangan baru, menghibur dia ke mall. Ketika tiba di mall, dia berdiri mematung di depan counter penjualan HP. Selama di Afrika Selatan, memang dia belum pernah memiliki HP. Karena selain masih di bawah umur, kami juga merasa benda tersebut belum menjadi kebutuhan utama bagi dia. Tiba-tiba saya sadar, mungkin dia membutuhkan HP sekarang supaya bisa berkomunikasi dengan teman-temannya di Afrika Selatan. Lalu saya menawarkan mau beli HP asalkan dia mau makan dan tidak lagi mengurung diri di kamar. "Ya," katanya mengangguk. Kami akhirnya membeli HP untuk dia dan sejak itu dia mau makan. Namun peperangan rohani tidak berakhir di situ. Dengan HP tersebut justru dia semakin mengurung diri di kamar dan berkomunikasi dengan teman-temannya di Cape Town. Untuk mandi, makan, dan semua urusan kebutuhan pribadinya harus selalu diingatkan oleh mamanya dan responnya pun sering marah-marah. Seiring berjalannya waktu, kami melihat tidak banyak kemajuan dan saya sebagai orang tua harus mengambil tindakan. Suatu pagi, ketika istri saya sedang mengunjungi keluarga, saya mengajak dia berbicara mengapa dia selalu marah dan tidak mau berkomunikasi lagi seperti biasa, baik dengan kami sebagai orang tua maupun dengan keluarga dan teman-teman papa dan mamanya. Mungkin ini akan membuat papa dan mama sedih, tetapi saya harus mengatakannya. Saya bukan Kristen dan saya tidak mau menjadi orang Kristen seperti papa dan mama. Karena papa dan mama percaya Tuhan, maka harus mengikuti semua yang dikatakan Tuhan untuk pergi ke sana kemari dan bahkan memaksakan saya meninggalkan teman-teman saya di Afrika Selatan. Saya tidak mau percaya itu. Orang banyak juga tidak percaya Tuhan, tetapi mereka hidup berkecukupan dan nyaman. Tidak berdoa, tetapi memiliki segalanya. Sedangkan papa dan mama selalu berdoa untuk semua ini itu. Tetapi apa? Hidup harus berpindah-pindah dan tidak punya apa-apa. Jawabnya sambil menangis. Putri kami menangis karena menyadari dengan perkataannya itu telah menyakiti hati saya. Dengan menahan rasa kaget luar biasa, saya bertanya lagi, "Sejak kapan kamu berpikir seperti itu, Nak? Dan mengapa menolak percaya kepada Tuhan Yesus?" Sejak belajar di kelas 4 di Cape Town, ditambah pemaksaan untuk pulang ke Indonesia ini, saya sudah melihat hal ini. Tidak ada gunanya percaya dan menjadi Kristen seperti papa dan mama. Jawabnya sambil tetap marah.
Saya kaget luar biasa mendengar pernyataan tidak terduga itu. Dan dengan bercampur sedih, marah, saya pergi ke satu ruangan di kantor kami di Waru meninggalkan dia. Di sana saya menangis berlutut bertanya kepada Tuhan, mengapa dia mengizinkan hal ini terjadi? Ada apa dengan anak kami yang selama ini kami tahu begitu aktif dengan kegiatan sekolah minggu di Cape Town? Ternyata sekarang menyangkalinya dan menolak percaya kepada Tuhan Yesus. Hati saya sangat hancur dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dunia kami sebagai orang tua terasa ambruk dan pelayanan selama ini terasa sia-sia. Saya secara pribadi hancur lebur menangisi keluarga, khususnya anak putri bungsu kami. Mengapa ini terjadi, Tuhan? Tolong selamatkan anak kami.